Halo, aku hari ini mau bahas tentang isu yang menjadi perdebatan gitu ya, memakai AI, artificial intelligence dalam karya ilmiah, boleh atau enggak gitu. Nah, ini terutama mungkin buat teman-teman yang dari ilmu sosial gitu ya. Seringkali aku menemukan banyak orang tuh yang masih hesitate, masih ragu-ragu gitu ya untuk menggunakan artificial intelligence seperti ChatGPT gitu misalnya dalam menulis karya ilmiah, misalnya menulis artikel jurnal gitu ya, apa yang bersifat peer review. Tapi nggak menapiki juga, banyak juga yang udah make gitu artificial intelligence, dan ada pro kontranya. Kalau yang pro itu misalnya ya kita tuh memang harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi adanya AI ChatGPT ini sama aja seperti perkembangan teknologi yang sekarang sedang berjalan gitu. Kalau dulu misalnya orang masih nulis paper itu dengan mesin tik, sekarang udah pakai komputer, terus ada internet. Nah, sekarang ada kecerdasan artifisial gitu. Jadi ya ini sesuatu yang sifatnya keniscayaan bahwa ChatGPT itu memang akan hadir gitu dalam kajian-kajian akademik. Nah, tapi ada juga yang kontranya ya bilang bahwa ini sangat rentan terhadap isu originalitas gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah ide pemikiran si penulis, bukan buatan dari si ChatGPT-nya atau kecerdasan artifisialnya gitu misalnya. Dimana kita tahu? Dan ini kan padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai karya ilmiah itu sebagai sebuah produk pikiran manusia gitu ya, dalam memproduksi pengetahuan, memikirkan tentang ilmu pengetahuan gitu. Nah, kalau misalnya udah ada kalau dia menggunakan ChatGPT, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah ide yang sifatnya original? Nah, dari pro kontra itu aku mau share pendapatku bahwa dan ini juga berangkat dari pengalamanku gitu ya, bahwa sekarang kalau aku lebih cenderung ke pro. Nggak apa-apa pakai kecerdasan artifisial ChatGPT atau tools AI lainnya dalam karya ilmiah gitu. Karena toh sebenarnya kecerdasan artifisial atau ChatGPT itu bukan kecerdasan artifisial pertama gitu ya. Jauh sebelum itu kita udah pernah pakai tools lain yang juga menggunakan kecerdasan artifisial, cuman memang dampaknya tuh tidak seheboh ChatGPT aja gitu. Misalnya apa? Banyak, kayak misalnya kalau teman-teman yang first language-nya atau bahasa ibunya itu adalah bahasa Indonesia, terus biasanya kan mungkin akan kesusahan menulis bahasa Inggris untuk mengetahui grammar, mengoreksi grammar. Nah, dulu kan kita juga ada tools-tools seperti Grammarly gitu ya, yang mengoreksi grammar kita gitu, jadi proofreader. Atau misalnya kecerdasan artifisial lain yang kita pakai, auto typing, voice to typing. Kalau misalnya di Word atau di Google Docs lagi malas ngetik nih gitu kan. Nah, terus ada tombol mikrofon itu, kalau misalnya kita ngomong nanti langsung otomatis diketikin. Itu kan juga bagian dari kecerdasan artifisial dalam bentuk NLP atau Natural Language Processing. Jadi sistemnya gitu ya menangkap data berupa audio, terus dia terjemahkan jadi teks. Nah, itu kan bentuk bagaimana sistem ini membaca menunjukkan kecerdasan artifisialnya gitu. Nah, itu jadi ketika ada ChatGPT sebenarnya menurutku tuh nggak usah gumun gitu, nggak usah heboh, wah ini hal baru, enggak. Orang-orang yang udah terbiasa pakai tools ini gitu ya, tadi checking grammar atau checking ini, ya ini hanya bentuk impromptu aja. Dan kita juga harus waspada, hati-hati untuk mengetahui bahwa ChatGPT itu adalah NLP atau Natural Language Processing. Artinya dia itu hanya berhasil mengubah atau memproses data-data bahasa, tapi bukan pengetahuan gitu.
nih. Jadi ini sama seperti Grammarly, dia bisa ngoreksi grammar, dia ngoreksi bahasa, membuat bahasa tone-nya lebih berbeda gitu ya. Yang tadinya mungkin tone-nya misalnya kita nulis I want to eat gitu, terus nanti dia bisa kita minta tolong untuk bikin ini menjadi bahasa yang lebih sopan atau lebih profesional atau apa. Nah, dia akan membantu, tapi lagi-lagi dia hanya di bahasa, bukan ilmu pengetahuannya. Nah, pengetahuannya dia dapat dari mana? Dia dapat dari dokumen-dokumen yang antah berantah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Bisa aja dokumennya itu bersifat faktual atau fiktif. Jadi karena semua dokumen digital dia baca gitu kan. Artikel kita aja nih kalau misalnya menulis penelitian ilmiah, kita kan harus memilih referensi gitu ya. Lebih peka memilih ini referensinya dari mana. Kalau misalnya sering ini referensinya dari media surat kabar atau dari blog gitu ya. Nah, itu kan harus kita waspadai juga. Kalau misalnya dari blog, berarti hati-hati kita harus hati-hati melihat penelitiannya cocok nggak memakai media blog gitu sebagai sumber datanya gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau menurutku pakai ChatGPT itu boleh-boleh aja gitu ya. Dan aku juga tidak menafikan, aku juga beberapa kali memakai ChatGPT. Tapi yang penting dalam penulisan akademik itu, apapun tools yang kita pakai, yang paling penting adalah be transparan gitu. Jadi sampaikan apa adanya. Kalau memang kita pakai ChatGPT ya kita sampaikan artikel ini penulisannya menggunakan ChatGPT, dan kita harus juga menunjukkan ChatGPT itu kita pakai untuk apa gitu. Misalnya kalau menurutku ChatGPT itu etis atau boleh dikatakan cukup legal gitu ya dipakai jika digunakan untuk language editing atau mengedit bahasanya. Jadi bukan membuat idenya tapi mengedit bahasa, membuat bahasanya lebih engaging gitu ya, lebih mudah dipahami gitu. Aku kira itu menjadi poin yang masih bisa diterima. Yang nggak bisa diterima apa? Misalnya kita menggunakan ChatGPT untuk melakukan riset gitu, mencari data gitu. Jadi kita percayakan 100% pencarian risetnya. Jadi kita cuman kasih pertanyaan, terus jawaban dari ChatGPT itu langsung kita copy paste dalam artikel kita. Itu yang menurutku tidak tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena itu tadi kita nggak tahu sumber-sumber informasi yang didapatkan oleh ChatGPT ini di mana, jadi data-datanya tidak reliable. Itu yang masih menurutku membutuhkan skill humannya gitu ya, skill manusianya untuk bisa menakar mana informasi yang reliable, mana informasi yang bisa kita pakai sebagai referensi dalam artikel ilmiah. Nah, mungkin itu yang aku sampaikan. Makasih ya sudah mendengarkan.